Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 akan membahas tentang teori-teori Albert Bandura. Albert Bandura lahir di Mundare, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Ia menerima gelar sarjana muda di bidang psikologi dari University of British of Columbia tahun 1949. Kemudian ia melanjutkan studi ke Universitas Iowa dan meraih gelar PhD tahun 1952. Lalu mulai mengajar di Universitas Stanford sampai sekarang. Teori dari Albert Bandura adalah observational learning, yaitu manusia belajar dengan mengamati perilaku atau model. Pembelajaran ini melalui pengamatan dapat terjadi melalui kondisi yang dialami oleh orang lain. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang pelajar melihat temannya dipuji dan ditegur oleh guru karena perbuatannya. Maka ia kemudian meniru melakukan perbuatan lainnya yang tujuannya untuk dipuji oleh gurunya. Macam-macam pemodelan teori Albert Bandura. Yang pertama, peniruan langsung. Contohnya, guru membuat pesawat terbang di depan muridnya, lalu muridnya meniru secara langsung. Yang kedua yaitu peniruan tidak langsung. Contohnya, anak-anak melihat orang bersorak di lapangan. Dan saat tidak berada di lapangan, anak tersebut meniru kejadian yang berada di lapangan tersebut. Maka hal tersebut bisa dikatakan sebagai peniruan tidak langsung. Yang ketiga adalah peniruan gabungan. Yang keempat, peniruan sesaat. Dan yang kelima, peniruan berkelanjutan. Pengaplikasian teori Albert Bandura bisa dilihat pada psikopatologi, yaitu bidang yang mempelajari kelainan dari proses kejiwaan. Penyebab dari psikopatologi sendiri adalah yang pertama depresi, gangguan suasana hati atau mood yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Yang kedua fobia, rasa takut berlebihan terhadap sesuatu yang biasanya tidak membahayakan. Fobia termasuk ke dalam penyakit gangguan kecemasan. Yang ketiga yaitu agresi, perilaku fisik maupun perilaku verbal yang diniatkan untuk melukai objek yang menjadi sasaran agresi. Pendapat tersebut menurut Myers. Terapi yang digunakan Bandura adalah terapi kognitif sosial. Bandura juga mengusulkan 3 macam pendekatan treatment. Yang pertama, latihan penguasaan atau desensitisasi modeling. Yang kedua, modeling terbuka atau modeling partisipan. Yang ketiga yaitu modeling simbolik. Kelebihan teori Albert Bandura. Yang pertama, teori kognitif sosial Bandura mengembangkan hipotesis dan riset yang paling banyak jumlahnya dibandingkan teori kepribadian lainnya. Yang kedua, di antara ratusan penelitian yang menguji asumsi Bandura, topik yang paling luas diteliti adalah efikasi diri dan modeling kekerasan. Kekurangan dari teori Albert Bandura. Yang pertama, teori belajar sosial hanya membahas aspek kepribadian yang ada di permukaan, bisa dibilang tingkah laku yang tampak. Yang kedua, mengabaikan aspek perbedaan manusia, kekuatan memotivasi yang disadari dan tidak disadari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.